السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Waqiah. Seperti yang sering kita sampaikan di beberapa pertemuan yang sebelumnya, sejak kita mengawali penjelasan daripada surah ini, di mana kita sebutkan bahwa surah ini menceritakan tentang hari kiamat dan juga menceritakan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Dan pada surah ini disebutkan bahwa manusia terbagi dalam 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalatha. Ada ashabul yamin, ada ashabul mash'amah, dan ada as-sabiqun as-sabiqun. Ashabul yamin dan as-sabiqun as-sabiqun, kita telah menjelaskan bahwa kedua golongan inilah yang mendapatkan kenikmatan dari sejak terjadinya hari kiamat sampai kemudian manusia dihisab dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan yang celaka itu adalah ashabus shimal. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan siapakah ashabus shimal. Mereka adalah orang-orang yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan jenis-jenis siksaan yang mereka dapatkan, fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la barid wa la karim. Mereka disiksa dengan hawa yang panas, air yang sangat panas, kemudian juga tempat berteduh yang juga sangat panas. Tidak ada sedikit pun rasa dingin yang mereka dapatkan. Dan itu semua penyebabnya adalah innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka ketika masih berada di dunia mutrafin, mereka telah dilalaikan dari kehidupan dunia, dari kehidupan akhirat. Dunia telah melalaikan mereka sehingga mereka lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan penyebab mereka mendapatkan siksaan yang sangat berat di hari akhirat, yaitu wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Dan mereka secara terus-menerus
konsisten, tidak pernah berhenti melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Dan dosa yang sangat besar yang paling pertama kali masuk di dalam makna al-hinthil azim itu adalah kesyirikan. Jadi mereka tidak berhenti dari kesyirikan, mereka tidak berhenti dari dosa-dosa yang membatalkan keimanannya, dan termasuk juga di dalam makna al-hinthil azim adalah dosa-dosa yang besar secara keseluruhan, dan juga masuk juga di dalamnya al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Wala yatubuna minha wala yandamuna 'alaiha. Ya, mereka tidak pernah bertobat dari dosa-dosa tersebut. Ya, mereka tidak pernah menyesal atas dosa-dosa tersebut, dan kembali lagi pada ayat yang sebelumnya, karena mereka telah dilalaikan oleh kehidupan dunia sehingga tidak ada sedikit pun kepedulian untuk kehidupan akhiratnya. Dan ini yang kita lihat pada orang-orang kafir, ya, bagaimana keadaan mereka, ya, di mana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat, dan itu terrefleksi di dalam cara mereka di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di mana mereka tidak mengenal halal dan haram, mereka tidak peduli larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqadimu alaihi bi auzarin katsiratin ghairi maghfurah. Ya, dan dampak dari itu semua, ya, dampak dari melalaikan kehidupan akhirat, kemudian terus menerus melakukan dosa, ya, maka mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa yang sangat banyak yang tidak terampuni, ya, dan dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa kesyirikan. Ya, ketika seorang meninggal dalam keadaan pada dirinya ada kesyirikan yang ia belum sempat bertobat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan ketika seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan tersebut. Ya, berbeda halnya ketika masih sempat bertaubat. Ya, ketika di dunia masih sempat bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat lain memberikan jaminan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, karena Allah menyebutkan juga jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Artinya peluang untuk diampuni itu selalu terbuka, apapun dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Ya, bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, sekiranya manusia itu datang, ya, dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan, maka aku akan menghadapinya dengan ampunan yang lebih luas daripada itu semua. Ya, dan ini adalah harapan, ya, ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita untuk selalu ada harapan untuk menjadi orang yang baik, yaitu dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mentakdirkan kakek kita Adam alaihi salam melakukan kesalahan,
maka serta-merta ia bertobat kepada Allah dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi selama manusia masih terus menyadari dirinya bahwa dia melakukan kezaliman lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap berada di dalam kebaikan sebagaimana kebaikan yang dahulu pernah didapatkan oleh kakek kita Adam alaihissalam. Karenanya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau adalah manusia yang telah dijamin masuk surga, terampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, tetapi beliau tetap menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa beliau beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Kadang beliau mengatakan 70 kali, kadang beliau mengatakan 100 kali, dan itu menunjukkan bahwa beliau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah dalam sehari itu beliau melakukannya berkali-kali agar dicontoh oleh umatnya. Ya, karena tidak mungkin seseorang mendapatkan kebaikan kecuali jika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada hambanya ketika hati manusia itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Dan hati yang bersih itu hanya bisa didapatkan ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala ya, wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Ya, dan yang mereka juga katakan, yang mereka lakukan itu adalah mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Ya, mereka juga mengingkari, ya, mereka mengingkari hari akhirat. Ya, ya, bahkan mereka mengatakan kalau sekiranya kami telah menjadi tanah, a inna idza mitna, kami telah meninggal, wa kunna turaba, dan kami telah menjadi tanah. Ya, apakah masih akan dibangkitkan? Dan ini perkara yang paling diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka sangat tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Ya, mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat karena mereka melihat bahwa ketika sudah meninggal, ya, dan mereka melihat bahwa orang yang meninggal itu tubuhnya hancur, ya, lalu mereka menggunakan akalnya dan mengatakan bagaimana mungkin manusia dikembalikan lagi seperti semula. Ya. Tetapi begitulah keadaan akal manusia ketika digunakan tanpa mendapatkan tuntunan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, padahal sebenarnya sangat masuk akal, ya, sangat masuk akal bahwa manusia meskipun tubuhnya sudah hancur bisa kembali, ya, sebagaimana awalnya. Ya, jangankan mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada, Allah mampu menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Ya, kita diciptakan di muka bumi ini sama sekali tidak ada sebelumnya. Ya, apalagi kalau yang sudah ada, dan tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Dan Allah Subhanahu wa taala sering memberikan perumpamaan seperti tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, sudah kering, tetapi begitu turun air hujan maka dia tumbuh, ya, dia tumbuh dalam keadaan yang segar seperti sebelum dia kering, ya. Sehingga ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita suatu informasi, maka kita wajib mengimaninya, dan jangan sampai kita memberikan sedikit pun ruang dan celah kepada akal kita untuk menganulir apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah kabarkan maka itu pasti kebenaran yang bersifat mutlak, dan apa yang ada di dalam pikiran kita ya bisa benar dan bisa salah. Sedangkan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maka itu sudah pasti benar. Sehingga jangan sampai kita mengabaikannya, ya, jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sampaikan disebabkan oleh pikiran kita, disebabkan oleh logika kita, ya. Dan ada beberapa aturan-aturan di dalam Al-Quran, aturan-aturan di dalam As-Sunnah yang mungkin dengan logika sekilas sepertinya itu bertentangan dengan logika, tetapi dengan pendekatan iman maka kita terlebih dahulu meyakini bahwa yang benar itu apa yang datangnya dari Allah, dan apa yang ada di dalam pikiran kita itu sudah pasti tidak benar. Kita dustakan apa yang ada dalam pikiran kita demi untuk mengimani apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah berkata, "Kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfalal khuffi aula bil massi min a'lahu." Sekiranya agama itu patokan utamanya adalah akal, bukan wahyu, maka yang lebih utama untuk diusap ketika kita mengusap alas kaki itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Ya, di dalam fikih itu ada pembahasan tentang mengusap alas kaki. Nah, yang diperintahkan diusap bagian atasnya, padahal yang kotor itu bagian bawahnya. Kalau kita berpikir secara logika, maka kita akan mengatakan bagian bawahnya yang dibersihkan, bukan bagian atasnya. Tetapi agama kita patokan utamanya, ukuran tertingginya itu adalah wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sama halnya juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang seekor lalat yang jatuh di dalam gelas yang berisi air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celupkan dia, karena di satu sayapnya itu ada penyakit, tapi di sayap yang lainnya ada obatnya, ada penawarnya. Nah, ini sekilas sepertinya tidak sesuai dengan logika, ya. Tetapi karena itu adalah informasi yang datangnya dari Nabi, maka tidak ada yang kita ucapkan selain mengatakan sami'na wa ata'na wa amanna, ya, kita dengar, kita taat, dan kita imani, kita yakini bahwa itulah yang benar. Awa aba'unal awwalun, ya, dan yang membuat mereka, jadi mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan, dan yang lebih membuat mereka tidak mengimani hari kebangkitan, bagaimana dengan kakek-kakek kita dahulu yang lebih dahulu meninggal, sudah hancur tubuhnya, bagaimana mungkin mereka dibangkitkan? Pada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, ketika Allah menghendaki sesuatu maka Allah cukup dengan mengatakan kun fayakun, ya. Tetapi permasalahan utamanya itu kembali kepada keimanan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkaruniakan kepadanya keimanan, ya. Padahal mungkin secara kecerdasan dia cerdas, intelektualnya bagus, ya, tetapi ketika tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka hal yang sebenarnya sangat mudah untuk kita imani, mereka tidak bisa mengimaninya. Ya, kalau kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mengimani hari akhirat, itu kan rasanya apa yang susah untuk percaya dengan hari akhirat. Kita bisa mengatakan demikian. Tetapi bagi orang yang tidak diberikan petunjuk, maka itu adalah hal yang sangat sulit. Kita bisa melihat orang-orang munafik ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi. Para sahabat mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi. Tapi para sahabat dengan mudah menerima dan mengimaninya, sementara orang-orang munafik teramat sangat sulit untuk menerima dan mengimaninya. Ya, kenapa? Ada yang Allah berikan kepadanya petunjuk dan ada yang Allah tidak berikan kepadanya petunjuk dan dibiarkan berada di dalam kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut sesuai dengan keadaan hamba. Ketika hamba itu memang layak, yang itu ditandai dengan keinginan yang kuat pada dirinya untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Tetapi ketika dia tidak menghendaki petunjuk itu, berpaling, tidak menyukai, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya petunjuk. Kemudian di ayat yang berikutnya, Qul innal awwalina wal akhirin. Ya, ini jawaban. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada pada orang-orang Quraisy, mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan, maka respon Nabi terhadap hal tersebut itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya manusia yang paling pertama, al awwalin, ya, wal akhirin, dan manusia yang paling terakhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, semuanya akan dikumpulkan, ya, lamajmu'un, semuanya akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu dan hari yang telah diketahui, ya, maksudnya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kapan hari tersebut, hanya saja Allah tidak memberitahukannya kepada makhluknya, kepada manusia. Kemudian summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan, menyampaikan tentang keadaan ad-dallun al-mukadzibun, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendustakan, sesat dari jalan yang benar, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dua hal yang berpasangan. Ketika dia mendustakan apa yang datangnya dari Nabi, maka dia akan tersesat. Ya, itu rumus, ya. Karenanya hal yang paling penting untuk kita pelajari itu mengenal apa yang datangnya dari Nabi berupa urusan-urusan yang berkaitan dengan agama kita. Karena itulah yang akan mengamankan diri kita dari kesesatan. Kalau kita tidak pelajari apa yang datang dari Nabi, maka sangat mungkin kita terjebak di dalam kesesatan. Ya, karena ada setan yang memang tugasnya, pekerjaannya supaya kita tersesat. Ya, maka yang pertama yang mereka lakukan, kita dibuat tidak mengerti apa yang datang dari Nabi, sehingga kita mempraktekkan agama ini tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi. Tetapi ketika kita belajar, maka kita bisa menepis dan melawan godaan-godaan syaitan. Ya, ketika syaitan menawarkan kita pilihan-pilihan beramal, lakukan ini, tapi kita tahu oh itu tidak berasal dari Nabi, ya, maka kita dengan mudah bisa
mengamankan diri kita. Ya, tentunya ini sekali lagi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Adapun dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, maka Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi tidak mesti ya dalam urusan dunia kita selalu ini tidak ada dari Nabi, tidak seperti itu. Karena urusan dunia Nabi telah memberikan kepada kita keleluasaan. Selama tidak ada ayat atau hadis yang mengharamkannya, maka silahkan, itu menandakan bahwa hal itu dibolehkan. Tetapi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama kita, dengan urusan-urusan akhirat kita, bagaimana kita dapat pahala, bagaimana jalan yang kita tempuh supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari apa yang datangnya dari Nabi. Karena Nabi diutus untuk menjelaskan hal itu. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya pahala kita bertambah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang menjadi di antara tujuan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana manusia ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar meraih kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini mengawali hari kita dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, memberikan kepada kita tambahan keberkahan, keimanan dan ilmu tentang urusan-urusan agama kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.